Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video menjelaskan mengenai analisis data dalam pemenuhan tugas UAS mata kuliah MPS kualitatif. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hairul Anam dengan NIM 66702200046 dari kelas 3E MPS kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian analisis data. Pengertian analisis data itu adalah dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, serta bahan lain agar dapat melaporkan hasil penelitian. Dan menurut dari hal itu juga dilakukan analisis ini atau interpretasi ini dengan maksud mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Seperti yang dijelaskan oleh dosen pengamat mata kuliah MPS kualitatif ini yaitu Pak Luki, bahwa mata kuliah kualitatif itu melihat dalam contohnya itu melihat semisal dari kulit itu dia melihat dari dalamnya ada apa dan itu terbentuk karena apa. Jadi dari situ juga harus memperdalam masalah pengembangan dari topik tersebut. Jadi bisa dikatakan kualitatif itu harus harus tajam dari data-datanya dan mendapatkan data yang cukup lengkap. Untuk selanjutnya, menurut ahli dari Nong Muhajir pada tahun 1998, mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari data, menata secara sistematis catatan, hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Dari sini saya bisa menganalisa dari pernyataan menurut Nong Muhajir ini bahwa memang peneliti dalam menganalisis data itu harus memahami penelitian tersebut, penelitian dia sebagai kasusnya yang diteliti dan juga dia bisa menyajikan temuan-temuan baru bagi orang lain gitu ya, agar terciptanya sebuah pembaruan dari data yang diambil oleh peneliti tersebut sehingga bagi orang lain yang melihat dari penelitian tersebut bahwa penelitian ini nih bisa dijadikan apa ya referensi ataupun informasi yang terbaru, bukan informasi yang sudah lama terus diulang kembali. Dan dari situ juga kan yang seharusnya dilakukan adalah peneliti mengembangkan penelitian dari yang sebelumnya jika penelitian itu menggunakan judul yang sama yang sudah dijelaskan oleh peneliti terdahulu. Selanjutnya saya mengklasifikasikan tahapan analisis data menjadi 5 bagian, yaitu pengumpulan data, transkrip data, familiarisasi data, membuat kode atau coding, dan juga interpretasi dan penyajian data. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai transkrip data. Transkrip wawancara adalah hasil wawancara yang kemudian disalin dalam bentuk tulisan. Di sini bisa kita lihat bahwa transkrip data ini berupa wawancara mereka, observasi mereka, dan bisa saya memberikan contoh bahwa di saat peneliti melakukan wawancara, di situ pasti akan adanya sebuah seperti apa ya rekaman ataupun video, dan fungsi dari transkrip data ini dia apa ya memilah dari suara menjadi kata sehingga gampang untuk menjadikan data wawancara tersebut menjadi sebuah tulisan. Jadi istilah sederhananya mah untuk mengubah dari data yang sebelumnya belum menjadi tulisan dan mentranskrip data itu untuk menjadikan dari data tersebut menjadikan tulisan. Tuh. Dan di sini bentuk transkrip data saya membagi menjadi dua lagi, verbatim dan substantif. Di sini verbatim adalah segala wawancara yang eh, dikemukakan tidak ada potongan-potongan dan semuanya dimasukkan seperti ataupun kayak dia mengecrek gitu ya dalam bahasanya ataupun dia sedang diam gitu. Dan di situ biasanya penulis yang benar-benar verbatim mengambil datanya. Dia sampai si informannya diam saja itu
dia ditulis informan sedang diam atau seperti apa, karena dari situ juga terkandung makna yang sebenarnya, makna kayak dia ini apa sedang memikirkan apa. Jadi semuanya itu dimasukkan dari apapun, apa ya, sebuah jawaban dia, dari dia diam ataupun dia dia gitu, harus dimasukkan. Jadi semuanya dimasukkan. Dan yang selanjutnya ada substantif. Substantif di sini itu adalah memasukkan hasil wawancara hanya dialognya saja. Ini kebalikannya dari verbatim. Jadi substantif itu tuh hanya hanya dialog-dialognya saja. Jadi mungkin akan lebih lebih sedikit ya, akan lebih sedikit jikalau dialognya saja yang ditulis. Selanjutnya ada familiarisasi data, yaitu membaca kembali data dan mendengarkan kembali audio yang direkam, kemudian mencatat pengamatan awal. Di sini maksud maksud dari mendengarkan kembali audio yang direkam adalah hasil wawancaranya. Dari situ kan kita bisa mengenali dari penelitian kita, kita bisa mengenali bagaimana topik itu terbangun gitu. Jadi kita harus apa ya, bisa mengenali lebih dekat bagaimana penelitian kita ini dijadikan sebuah topik gitu ya. Jadi kita bisa bisa mengetahui secara mendalam sehingga kita juga saat membuat penelitian ini memasukkan data wawancara tersebut ataupun data-data yang lain itu dari akal sehat kita ataupun dari pemahaman kita gitu. Jadi kitanya juga harus memahami apa yang kita kembangkan ataupun apa yang kita masukkan. Jadi sehingga eh, pengamatan-pengamatan tersebut itu sudah dimasukkan yang menurut pengamatan dia sendiri, bukan pengamatan orang lain yang hasil ciplakan orang lain. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada yang lebih rumit ya, yaitu membuat kode atau coding atau indexing di sini. Coding adalah langkah dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, menandai, dan mengelompokkan data kualitatif seperti wawancara, observasi, atau dokumen. Teknik coding membantu peneliti menganalisis dan meringkas hasil penelitian dengan lebih baik. Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait coding dalam penelitian kualitatif. Di sini saya akan membagi membagi coding itu menjadi dua, yaitu secara deduktif dan juga induktif. Dan secara deduktif itu adalah kode yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya kode dibuat berdasarkan judul, pertanyaan penelitian, definisi variabel atau kajian pustaka. Atau secara sederhananya ini data tersebut itu sudah mutlak gitu, hanya segitu saja. Dan selanjutnya itu ada induktif, adalah kode yang ditentukan berdasarkan data transkrip muncul saat peneliti membaca data. Jadi jumlahnya akan lebih lebih sangat banyak gitu ya, lebih sangat banyak daripada deduktif tersebut, metode tersebut. Dan selanjutnya dan yang terakhir adalah interpretasi hasil dan pembahasan. Di sini memang saat analisis data kita eh, apa ya, tahap selanjutnya itu akan memasukkan data kan untuk ke bab 4, yaitu hasil dari wawancara kita, dari penelitian kita gitu ya, dan dimasukkan ke dalam pembahasan. Di sini adalah menurut menurut pemahaman saya adalah proses peninjauan data hingga munculnya kesimpulan yang relevan. Jadi segala data yang didapatkan itu bisa kita kaji ulang, bisa kita memilah bagaimana yang mana saja yang akan dimasukkan ke dalam data. Dan menurut saya ada langkah-langkah tertentu dalam memasukkan apa ya, hasil-hasil lah gitu, interpretasi datanya gitu ya. Itu adalah kita bisa memahami mendalam terhadap data tersebut, yaitu memahami data secara menyeluruh untuk mengidentifikasi mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar informasi. Jadi kita mengkaji ulang, kita memilah ulang. Jadi kita istilahnya kita apa ya, dari segala sisi kita coba sehingga membentuk sebuah pemahaman untuk penelitian tersebut. Dan selanjutnya ada kategorisasi dan klasifikasi data. Di sini mengelompokkan data itu ke dalam kategori-kategori yang relevan untuk memudahkan analisis. Jadi penempatannya itu tidak acak-acakan. Jadi dikelompokkan menjadi kategori-kategori yang relevan. Jadi sehingga tidak tidak terjadinya data yang salah salah dimasukkan atau seperti apa gitu ya. Jadi
hal ini memudahkan peneliti untuk dapat memasukkan data tersebut ke dalam pembahasan itu. Selanjutnya adalah penafsiran dan juga pengembangan temuan. Di sini peneliti menerjemahkan makna data dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam melalui proses refleksi dan diskusi. Jadi di sini peneliti menafsirkan segala pemahaman dia dan juga mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam gitu ya. Pemahaman yang begitu mendalam dari hasil-hasil dia gitu, dari data-data primer dia gitu ya di wawancara. Yang dimaksudkan itu adalah pasti kan dalam yang saya jelaskan sebelumnya di transkrip data itu kan ada verbatim ya. Jadi segala bentuk, segala ucapan, segala gaya gaya bicara dia, gaya bicara informan ini kita harus memaknai hal itu gitu ya. Dia kenapa dia diam, kenapa dia grogi, kenapa dia banyak apa ya, sela-sela omongan kayak atau gimana gitu ya. Jadi dari hal itu juga kita bisa melihat bahwa penafsiran ini kita memahami lebih mendalam gitu ya dari apa yang dikatakan oleh informan tersebut. Selanjutnya itu yang tadi dijelaskan itu adalah pengembangan temuan. Dari situ juga kita bisa mengembangkan temuan, ya mengembangkan temuan. Kita melihat dari penelitian yang dahulu gitu ataupun dari teori-teori yang sudah dikemukakan oleh para ahli gitu. Jadi kita sangkut pautkan hal itu ke dalam teori-teori yang sebelumnya sudah dikemukakan oleh peneliti terdahulu. Dan yang terakhir itu dari hasil interpretasi itu saya mengelompokkan adanya verifikasi dan kesimpulan, yaitu memastikan kesohihan ataupun keabsahan, istilahnya keabsahan interpretasi melalui verifikasi ulang data dan menyimpulkan temuan yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Jadi jadi istilahnya itu kita apa ya? Kita mengkaji ulang lah gitu, mana yang ingin dimasukkan ataupun mana yang harus dibuang. Jadi kita bisa bisa apa ya? Bisa memilah hal itu menjadi menjadi tidak pemborosan kata gitu ya. Jadi yang sudah dijelaskan tidak usah dijelaskan lagi gitu. Jadi kita bisa memverifikasi ulang mana saja yang harus dimasukkan dan mana saja yang tidak dimasukkan gitu ya. Dari situ juga kita bisa melihat bahwa analisis data ini diperlukan dalam penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif itu mengharuskan peneliti itu menganalisa data-data yang didapat dari wawancara, observasi ataupun istilahnya yang primer gitu ya, data-data primer seperti itu. Karena penelitian kualitatif itu tidak hanya dari luarnya saja yang dilihat, jadi harus mendalam secara rinci gitu, yaitu ya dia mempertajam hal itu sehingga memunculkan sebuah pemahaman dan memasukkan pemahaman dia peneliti ini ke dalam pembahasan tersebut sehingga dapat dimengerti oleh para pembaca. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, Kurang lebih yang mohon maaf ya jika ada kekurangan kata ataupun kekurangan pemahaman saya mengenai data. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.